Rasulullah sampaikan mempunyai nilai yang lebih dibanding kita melaksanakan sholat sendirian di rumah. Yang kedua, sholat subuh kita laksanakan dengan cara berjamaah. Artinya seharian kita sampai sore nanti menjadi tanggungan Allah segala-galanya. Kebutuhan kita, keselamatan kita, Allah jamin. Selanjutnya kita meluangkan waktu sejenak untuk sejenak berpikir, bertadabbur langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini, karena kita tidak tahu persis sampai kapan Allah memberikan jatah hidup kita di muka bumi. Dan selama kita masih diberi kesempatan, kita tentunya gunakan yang sebaik-baiknya. Kita kan tidak tentu dan tidak tahu Pak ya. Sekarang masih bisa duduk bersama. Dalam waktu berapa saat mungkin barangkali ada ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang senantiasa kita minta kepada Allah, diberi umur panjang, badan yang sehat, kemudian kita gunakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kalau kita kembali kepada Allah, kemudian diperlihatkan segala amal perbuatannya, kita akan mendapatkan apa yang telah kita tanam ketika hidup kita di dunia. Karena kita yakin bahwa hidup itu tidak hanya sekarang saja, masih berlanjut. Ujung finisnya namanya kampung akhirat. Kampung akhirat itu ada, yakin tidak Bu ya? Kalau orang beriman, setelah Allah permaklumkan, tandanya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Kalau kita yakin bahwa kampung akhirat itu ada, dan kemudian kita perjuangkan dalam kehidupan ini sesuai dengan tuntunan, tantangan atau syariat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para ulama mulai zaman sahabat sampai nanti mungkin akhir zaman, kita nanti akan diberi kebahagiaan oleh Allah. Ulaika humul muflihun. Orang-orang yang sedemikian itulah insya Allah nanti yang tergolong orang-orang yang berbahagia, beruntung. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan dalam langkah kehidupan ini? Sedikit saya nukilkan yang termasuk dalam kitab Naswaiful Ibad yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasulullah SAW bersabda, memberi nasihat kepada kawannya, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu sendiri namanya adalah Jundab bin Junadah. Kenal Bu? Itu sahabat Nabi ya. Apa yang dipesankan? Ada 4 perkara. Pertama, kata Rasulullah, jadi disafinata wa innal bakra amikun. Biasanya dulu ya. Wahai Abu Dzar, perbaikilah perahumu, karena lautan itu sangat dalam. Ini pertama. Kemudian yang kedua, wa khudizata kamilan fa innas safara ba'idun. Ambillah bekal yang sempurna, karena perjalanan kamu itu sangat jauh. Yang ketiga, wa khafifil himla fa innal aqibata kasudin. Ringankan beban pembawaanmu, karena akhir kesudahan perjalanan itu sangat sulit. Digambarkan seperti orang naik gunung.
Kemudian yang keempat, wa akhlisil amal fa innan nafida. Ikhlaskan segala amal perbuatan yang kamu lakukan, karena zat yang membedakan antara baik dan buruk, yakni Allah Subhanahu wa taala, basirun, maha melihat. Allah melihat sampai ke dalam hatinya. Dari 4 pesan ini coba kita renungkan. Kenapa Rasulullah berpesan perbaiki kapalnya, karena lautan itu sangat dalam. Ternyata ditafsiri oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, maksudnya daripada itu adalah ahsini niat fi kulli ma taqti liyahsula lakal ajru wan najah. Setiap langkah yang kita lakukan itu disuruh untuk memperbaiki niatnya. Artinya tentu niat dalam kebaikan. Tidak sekedar kita mau beribadah sholat, ngaji saja yang niatnya baik, tetapi termasuk kita mungkin barangkali bermaisha, berekonomi, karena kita hidup di dunia ini membutuhkan kebutuhan itu. Niatkan dengan niat cara yang baik. Dan kalau berekonomi itu niat yang baik, kira-kira bagaimana? Tentu kita mencari nafkah, tujuannya pertama, yang paling pokok itu kan 3 ya. Pertama pakan, sandang, papan itu bahasa orang sono. Kalau bahasa kita, orang hidup itu butuh makan. Rasulullah sendiri saja melarang kalau sholat tuh, sholat puasa yang terus menerus, tidak berhenti. Setahun selesai puasa lagi, setahun selesai puasa lagi, dilarang. Karena apa? Membahayakan pada dirinya sendiri. Kalau puasa yang paling panjang, diajarkan puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari 3. Kalau kita tidak kuat, paling tidak seminggu 2 kali, Senin dan Kamis, atau tambah lagi yaumul bid 3 hari, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Kecuali ada momen tertentu, puasa Asyura misalnya, puasa Arafah namanya. Walaupun kita beribadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh melampaui batas. Badan diri kita pun dijaga. Maka demikian pula kalau kita berusaha bekerja, pertama tentu untuk asupan badan ini. Karena kita hidup di dunia ini tanpa makan tidak mungkin akan sehat seperti ini, sehingga tidak mungkin kita akan mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya kita seminggu tidak makan, tidak minum, kira-kira masih seperti ini kita mampu datang ke masjid ini? Kalau mampu datangnya pun sudah wallahu a'lam kan, la haula wala quwata illa billah. Itu butuh. Sehingga nanti bagaimana supaya kita badan sehat, Allah menurunkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kesehatan, ilmu gizi, ilmu ini itu macam segala lah, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah disinilah ahsinin niyah fi kulli ma taqi liyahsula laka al-ajru wan najah. Perbaiki setiap niat yang akan kita datangi ini supaya menghasilkan pahala di sisi Allah dan menjadikan kita akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kata-katanya kok jadi disabinasa fainal bahra amikun? Perbaiki perahumu karena lautan itu sangat dalam. Ternyata kehidupan kita ini sekarang dalam perjalanan. Sekarang hidup di mana, Bu? Di dunia. Di dunia untuk mengantarkan ke kampung akhirat. Maka di dunia ini jadikanlah sebagai perahu. Kalau perahunya kita bocor, perahunya kita rusak, ke akhirat selamat. Enggak, Bu. Tapi kalau perahunya baik,
insya Allah kita akan selamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu kita ini salah satu daripada hamba Allah, makhluk Allah yang diciptakan kemudian dari golongan manusia, tidak ada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kita terlahir ke alam dunia tidak pernah mengenal Allah. Bagaimana kita mau beribadah kepada Allah? Nanti kamu, kalau kita sampai ke kampung akhirat, kita pun nanti akan ditanya oleh Allah apa yang kamu lakukan dalam kehidupan di dunia ini, dari mulai kamu akhir balik sampai kamu rusak badannya karena apa? Telah binasa alias wafat, dikuburkan oleh kawan-kawanmu itu di tempat tanah yang asal mulanya kita dijadikan dari itu. Padahal kita dulu ketika akan terlahir ke alam dunia kan telah diambil perjanjian. Lainnya kenal? Tidak kan? Tapi kalau membaca Al-Quran ingat, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 173, wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ingat ketika Rabbmu mengambil perjanjian pada anak cucu Adam, artinya kita manusia ini bukan, yaitu dari tulang sulbi mereka, anak keturunannya yang akan terlahir ke alam dunia. Karena manusia pertama itu adalah Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sesudah itu tidak dari tanah lagi. Wa bada'a khalaqal insana min tin summa ja'alahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian ayat yang lain, yakhruju min bani sulbi wat tara'ib. Itu kita. Lalu kemudian lahir ke alam dunia kita ingkar, tidak ada Allah. Kami terlahir ke alam dunia ini ya sudah kayak gini ini, tidak pernah melihat yang namanya Allah. Maka Allah bisa akan menanyakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu mengingkari, tidak percaya adanya Allah padahal dulu kamu tidak ada. Summa ahyakum, kemudian kami hidupkan kalian. Kalau mana ini artinya kita terlahir ke alam dunia. Summa yumitukum, kemudian kalian akan dimatikan lah. Kematian ada enggak? Setiap saat kita mendengar, dan sudah merupakan suatu keputusan dari Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Tapi sayangnya kematian itu suatu perkara yang paling mudah dilupakan. Paling mudah. Sehingga kalau kematian itu telah menjemput kita, yang terasa tidak ada seorang pun ketika dijemput kematian, rasanya sangat mendadak. Hampir semua orang tidak siap. Tetapi wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha. Kalau sudah sampai datang kepada batas kematian, maka tidak ada ditunda sedikit pun. Ya, tidak bisa ditangguhkan. Sudah pas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada ayat tadi, setiap manusia yang akan terlahir ini telah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Allah, alastu birabbikum. Allah cuma menanyakan, kalian rela enggak, kalian mau enggak mengakui aku ini sebagai Tuhanmu? Ada ingat ya? Kalau tidak membaca Al-Quran tidak ingat tuh. Apalagi tidak tahu di dalamnya. Makanya kalau kita sudah belajar membaca Al-Quran, tentunya sesuai kaidah tajwid-tajwidnya menurut ulama qurra, selanjutnya kita hendaknya ingin tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu tertera segala seluk-beluk kehidupan semenjak zaman azali, zaman dahulu sampai besok hari kiamat. Apa yang diterangkan di dalamnya itu. Lalu kemudian jawaban kita bagaimana? Qalu bala syahid.
Nah, ayat ini sangat populer dan semua orang tahu insyaallah. Kalau kita sampai hidup setua ini, pasti dulu pernah menjawab, ya Rob, kami menyaksikan, kami bersaksi. Maka kalau dulu sebelum kita lahir kita sudah bersyahadat, maka besok di dunia hendaknya syahadat itu diteruskan ya. Makanya kalau menjadi orang Islam itu pondasi pokoknya adalah ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kalimat ini kita pertahankan besok kalau di ujung akhir hidup kita di alam dunia, mudah-mudahan mudah dibaca lagi. Pendekkan saja la ilaha illallah. Kalau itu bisa dibaca kata Rasulullah, man akhira kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau akhir ucapan kita kok bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan menjamin besok kita pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Cuman masuknya kapan itu Allah yang tahu. Kalau kita punya dosa kemudian diampuni, mudah-mudahan dan diampirkan ke neraka. Tapi kalau kita punya dosa yang tidak sempat tobat, yang besok harus dipertanggungjawabkan, Allah tetap berjanji akan memasukkan ke surga. Tetapi dengan catatan orang masuk surga itu harus bersih dari dosa. Bagaimana? Hilangkan dulu dosamu. Bagaimana? Dimandikan. Kalau di dunia dimandikan pakai air tambah segar badannya. Kalau di akhirat dimandikan pakai apa? Api neraka. Enak tuh di api neraka. Rasulullah telah memberitahu, ya Allah, api neraka yang di dunia yang kita gunakan untuk masa itu baru 1/70-nya. Artinya ditambah 69 kali lipat lagi. Itu untuk membasuh dosa kita. Di kampung akhirat, apabila ada dosa yang terbawa sampai mati dan kemudian Allah tidak mengampunkan, dan Allah akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan sehingga menjadi dosa, walaupun kita punya kebaikan dan Allah berjanji nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Pernah berjanji qalu bala syahidina. Tapi ternyata di dunia ini tidak seluruhnya orang mempertahankan kalimat itu. Bahkan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri menghadiri pernikahan anak bujang, anak gadis. Kalau Pak Tua mau menikahkan, biasanya dibimbing dulu menjadi orang Islam supaya nampak jelas itu disuruh membaca 2 kalimat syahadat. Masya Allah, anak bujang suruh membaca 2 kalimat syahadat saja tidak pandai. Kira-kira mereka itu melaksanakan ibadah yang di dalamnya ada kalimat syahadat itu mudah. Kalau sholat kan pasti ada ya. Kalau mereka sholat berarti syahadatnya tidak benar. Cara membacanya saja tidak benar. Nah, kira-kira apakah mereka betul-betul lidahnya yang tidak bisa mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah? Rasanya sepelo-pelo orang, selahan orang, kalau diulang-ulang setiap hari ini berapa kali? 17 kali ya, mungkin tetap lancar. Hanya mengucapkan itu. Kok sampai tidak bisa sama sekali? Nah, itulah. Maka kata Allah, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kamu besok di kampung akhirat hari kiamat akan ditanya lagi oleh Allah, bagaimana dengan pengakuanmu, yaitu wa asyhadu ala anfusihim, yang kamu mengatakan qalu bala syahidna, telah dilakukan. Besok kan ada orang mengatakan, oh ya Rob, saya lupa dulu. Kenapa lupa? Sibuk dengan segala urusan di dunia. Dunia itu kamu mengatur kamu, sehingga kamu tidak sempat mengucapkan kalimat yang kemudian dibuktikan dengan amalnya. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Oleh sebab itu, mari kita renungkan pesan Rasulullah terhadap Abu Dzar tersebut.
disuruh memperbaiki perahu karena lautan itu sangat dalam. Artinya hidup di dunia itu ibarat kita harus dengan amal perbuatan yang baik. Karena fase kehidupan kita ini ada 5 kata salah ya, kata ulama. Alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam mahsyar, finishnya alam akhirat. Berarti kan baru kedua perjalanan kita ini. Dunia yang akan mengantarkan sampai ke kampung akhirat, di mana di dunia itu satu-satunya tempat kita untuk berusaha untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Ini pesannya. Lalu yang kedua, waktu dizada kamilan fa inna safara ba'idun. Kata Rasulullah, ambillah bekal yang cukup karena perjalanan kita sangat jauh. Kita renungkan, perjalanan itu kata Rasulullah sangat jauh dan memerlukan bekal. Kalau dihitung nih, tapi kan kita tidak tahu persis. Di alam kandungan, kandungannya oleh orang tua, kita belum butuh makan kecuali melalui orang tua. Berapa lamanya? Rata-rata 5 bulan. Yang umum tuh kan. Karena bayi dalam kandungan itu akan terlahir cukupnya 9 bulan. 4 bulan belum hidup. Karena apa? 4 bulan itu 40 hari masih berupa nutfah, berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah. 40 hari kali 3-nya kan 4 bulan belum hidup, baru ditiupkan roh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dicatat yang akan bersama perjalanan kehidupannya. Berarti kan rata-rata umumnya adalah 5 bulan. Lah, Allah lahirkan ke alam dunia, alhamdulillah umurnya panjang. Tapi panjangnya hidup di dunia ini yang umum berapa waktu? 60 atau sampai 70 tak? Kalau lebih daripada itu syukur saja Pak. Alhamdulillah, mungkin umur bapak-bapak, ibu-ibu rata-rata kebanyakan sudah di atas 70. Itu bonus. Gunakan yang sebaik-baiknya. Tapi kita harus siap-siap untuk berangkat kembali kepada alam berikutnya. Kalau kita sudah meninggal, umur kita 60 atau 70 tahun, lalu kemudian ke alam kubur lebih panjang lagi. Wallahu a'lam, tidak bisa karena tidak ada petunjuk berapa lama di alam kubur, tergantung ya. Mungkin barangkali paling panjang di alam kubur itu dialami oleh anak manusia, anak Nabi Adam namanya Habil kan. Karena Habil adalah orang yang meninggal pertama kali di dunia ini kan. Ketika bercakap sama kakaknya kan, karena kedengkian. Mungkin itu paling panjang. Tapi setidaknya alam berikutnya itu semakin panjang. Nah, kok 1000 tahun? Berapa kira-kira panjangnya? Ditambah 5 bulan, ditambah 70 tahun. Sudah datang hari kiamat, kita akan dihimpun, dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang kita lakukan di alam dunia. Baru vonisnya nanti kita menjadi orang yang beruntung atau orang yang celaka. Berapa panjangnya? Dari sekian panjang umur yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan berbagai fase ini, yang menentukan hanya sekali di dunia ini. Besok kalau kita tidak sholat, dulu sudah mendengar banyak pengajian, bahkan ditegur, tetapi tidak mau melakukan. Apakah kita nanti di kampung akhirat kita akan mengulang lagi mengkodok sholatnya atau dibungkulu? Bisa, nggak bisa lagi. Batasnya sampai roh di tenggorokan. Itu makanya diingatkan ketika hidup di dunia ini, tidak sekedar urusan perbekalan yang bersifat sementara di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang lebih panjang lagi, karena menuju sampai ke akhirat yang akan kita berkeinginan untuk selamat itu lebih panjang lagi. Maka
wa utiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Perjalanan kita sangat jauh. Nanti kalau sudah di puncaknya kampung akhirat ini, tidak ada lagi batasannya. Walaupun Rasulullah pernah menggambarkan kehidupan dunia dengan kampung akhirat ini, laksana kita mencelupkan jari ini ke air lautan yang ada di dunia ini. Berbagai macam samudera namanya. Dicelupkan, diangkat, yang menempel di jari ini berapa liter? Nggak pakai liter kan? Lalu dibanding dengan seluruh samudera yang ada di dunia, berapa bandingnya? Itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau kita kehidupannya di kampung akhirat, sudah tidak ada batasannya, dan itu kampung yang sebenarnya, maka tentunya walaupun jari dimasukkan, itulah kehidupan dunia kecilnya, tetap lebih kecil lagi daripada itu. Ini nasihat yang kedua. Maka jangan kita lengah selama Allah masih memberikan kesempatan hidup kita di dunia, dan kemudian kita masih sehat. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk mengumpulkan amal, tentunya dengan belajar, mempelajari syariat yang ada petunjuknya dari Allah. Bukan asal-asalan. Kalau asal-asalan tidak didasari ilmu, nanti mubazir. Udah susah payah kita, tapi tidak ada gunanya. Lanjut yang ketiga, wa khafifil himlah fa innal aqibata kasudin. Dalam hidup di dunia ini, kalau kita mau menuju ke kampung akhirat, jangan beri beban yang sangat berat, dan hendaknya diringankan. Karena menuju ke kampung akhirat itu perjalanannya sangat terjal. Diibaratkan seperti kita naik gunung. Kalau kita hobi memanjat Gunung Merapi, Gunung Singgalang, lalu karena nanti di atas mungkin barangkali kita mau istirahat, membawa bekal yang banyak supaya nanti kita cukup segala-galanya. Di atas kan ada orang jualan loh ya. Lalu kemudian kita membawa bekal yang banyak dipangkul di punggung sampai 1 kintal misalnya. Kira-kira bisa naik ke puncak gunung kan? Beratlah. Nah itu yang perlu untuk kita camkan dalam kehidupan ini. Artinya apa? Dalam kehidupan itu jangan banyak kita melakukan suatu hal yang nanti akan membebankan berat kita. Dari aspek apapun. Mungkin ucapan, jangan banyak ucapan-ucapan yang menyakiti orang, berat. Jangan melakukan tindakan-tindakan kezaliman kepada orang yang tidak perlu untuk kita lakukan semacam itu. Termasuk daripada beban yang kita cari untuk bekal 70 tahun ini. Kita mati-matian berangkat dari pagi sampai sore, tidak sempat melakukan sholat misalnya. Kira-kira bagaimana ruginya kalau seperti itu? Ya, padahal semuanya yang diberi nikmat oleh Allah, karena akan ditanyakan kan, Sumalatus aduna yauma idin anil naim. Ayat ini diturunkan, Rasulullah memberi peringatan kepada para sahabat-sahabatnya. Dan mungkin barangkali kalau kita mengenal kehidupan Rasulullah, kira-kira Rasulullah itu mempunyai rumah mewah yang bertingkat, kemudian yang hidup nyaman kira-kira, kan enggak kan? Apakah kira-kira Rasulullah mempunyai inventaris kehidupannya, mempunyai harta yang sekian banyak? Kan enggak pernah kan kita mendengar seperti itu. Tapi mengingatkan segala sesuatu yang kita miliki merupakan nikmat Allah, dan seluruh nikmat itu akan ditanyakan oleh Allah. Maka jangan sampai, berarti kalau begitu kita santai-santai saja atau tidak boleh. Berjuanglah untuk dunia ini. Artinya tidak ada larangan menjadi orang kaya. Tetapi kalau ingin jadi orang kaya yang nanti kekayaannya itu jangan membebani. Mulai dari disakati pondak, disedekahi pondak, untuk membantu orang lain ada pondak dan lain sebagainya.
Nah kalau kita sekarang kadang-kadang kan hanya bisa berucap Masya Allah Subhanahu. Kalau orang mau mendaftar menjadi pejabat negara sekarang ini kan apa istilahnya diautin berapa harta kekayaan yang dimilikinya. Rupanya ada yang punya uang 100 miliar bahkan sampai triliunan. Yang menjadi pikiran kita, bagaimana kira-kira mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang paling kaya di dunia, orangnya baik dan seluruh hartanya didapat dengan cara yang baik, maka mereka akan dimasukkan surga saja tertunda setengah hari. Siapa tuh? Nabi Sulaim. Nabi Sulaim itu nabi, raja, orang kaya, dan pernah berdoa kepada Allah mempunyai kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang sebelumnya atau sesudahnya. Tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Karena dia adalah hamba Allah, Rasul Allah, Nabi Allah. Tentunya cara mencari rezekinya juga tidak sembarangan, kan? Teliti, ya. Karena dengan kekayaannya yang banyak, akhirnya dia akan dimasukkan surga pun menurut kitab tafsir ditunda setengah hari dari kawan-kawan yang sudah masuk surga. Tapi setengah harinya di kampung akhirat berapa lamanya? 500 tahun. Masya Allah, itu perbedaannya. Maka daripada itu Rasulullah berpesan kepada sahabatnya namanya Abu Dzar dalam kehidupan dunia ini. Kata Rasulullah, wa khafifil himla wa innal akibata kasudin, bahwa kita hendaknya memperingan beban berat yang akan kita bawa urusan dunia ini, karena akibat perjalanan yang akan kita tempuh itu semakin sulit. Kemudian yang keempat, wa ahlisil amal fa innan nakida basirun. Kalau kita melakukan suatu amal perbuatan, maunya amal yang ibadah atau amal yang lain, tadi disuruh dia dengan baik supaya menjadi amal yang bernilai pahala. Harapan kita amal itu yang diterima oleh Allah dan kemudian akan diberi pahala oleh Allah. Ada kira-kira kita sudah sholat masa bodoh lah. Walaupun kalau orang tingkatannya tinggi, kita sholat bukan mengharapkan karena surganya Allah, tapi Allah telah menjanjikan barang siapa kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, Allah pun akan menjanjikan tempat yang sangat indah namanya surga. Ya, itu kalau orang keimanannya tingkat yang tinggi. Nah, maka kalau kita sedang beramal ini, maka hendaknya amal itu kita landasi dengan penuh keikhlasan di dalam hati. Karena apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Mereka, kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk beribadah mengabdi kecuali dengan hati yang ikhlas kepada Allah saja, dengan aturan-aturan yang tercantum di dalam agama. Itu yang diperintahkan. Karena apa? Yang dimaksud an-nabi yaitu al-mumayyizu bainal hasani wal qabih wa huwa Allah, yang membedakan ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak, yakni Allah itu basirun, maha mengetahui. Dan Allah itu mengetahuinya tidak hanya sekedar di dunia saja, tapi sampai ke dalam hati. Innallaha alimun bidatis sudur. Wallahu a'lamu bima yakumun. Allah mengetahui sampai kepada apa yang ada di dalam hati kita ini. Allah mengetahui terhadap apa yang kita sembunyikan dalam hati ini. Maka kalau di dalam hatinya segala amal perbuatannya kan bermacam-macam. Ada amal yang dilakukan, ada yang ria, hatinya pamer supaya dilihat orang. Ada yang namanya sum'ah.
supaya didengar lalu orang menyanjung atau ujub merasa dirinya itu sudah paling beribadah itu penyakit hati yang sangat membahayakan dan merusak adanya amal yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu kesimpulan daripada ini, marilah kita renungkan sejenak. Hidup di dunia adalah perjalanan, maka dunia ini diibaratkan sebagai perahu yang akan dijadikan untuk beramal. Maka jadikanlah perahunya yang sebaik-baiknya, supaya dunia ini mengantarkan kita menghadap Allah sampai finish di kampung akhirat dalam kondisi yang selam. Artinya mudah-mudahan digolongkan menjadi orang ahlul jannah. Yang kedua, kita gunakan kesempatan hidup di dunia itu mencari bekal yang sempurna. Bekalnya apa? Amal yang karena pengakuan kita iman itu pasti bersamaan dengan amilus solih. Iman saja tidak ada bukti amal solehnya, padahal berkesempatan, maka tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Maka buktinya kita mampu beriman, ya itu tadi amal yang soleh itu sebagai bekal. Kemudian dalam kehidupan ini jangan banyak memperberat bawaan kita dari perbuatan kezaliman yang nanti akan dituntut oleh orang yang dizalimi, termasuk daripada apa yang kita miliki, walaupun kita usahakan dengan susah payah, tetapi dengan jalan yang baik supaya nanti tidak merepotkan perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kalau kita beramal apapun, termasuk datang ke masjid, berjamaah, mendengarkan pengajian dan lain sebagainya, tentu semuanya kita niati dengan cara yang baik. Pertama, kalau sholat, melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah, pelaksanaan sholat yang 5 waktu, salah satunya subuh. Kalau ngaji ini niatnya apa, Bu? Pertama, menghilangkan kebodohan. Karena orang pintar dengan orang bodoh itu beda, kata Allah. Yang kedua, kita supaya ingin menjadi manusia bermanfaat kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa apa-apa, maka kita bisa berbuat. Ya. Yang ketiga, kita berniat dengan belajar atau mencari ilmu itu untuk menghidupkan ilmu. Karena kalau tidak digelar, tidak dikembangkan, ilmu itu akan redup dan hilang. Hilangnya yang paling berbahaya adalah hilangnya para ulama. Ulama wafat, tidak berkembang ilmunya. Itu berarti tandanya sudah semakin dekat datangnya hari kiamat. Kemudian yang keempat, kalau kita niat datang di majelis ilmu ini untuk beramal dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Sholat itu ada ilmunya, atau ikut saja, yang penting ikuti imam. Sekali dua kali mungkin maghfiratan ilallah, ada alasan udzur. Tapi kalau sampai bertahun-tahun bagaimana? Amal tanpa didasari ilmu, maka amalnya juga akan mubadir. Itulah makanya orang Islam ini ditekankan mencari ilmu itu sangat penting dan sangat penting selama kita masih diberi kesempatan hidup di muka bumi. Dan mencari ilmu itu sebetulnya mulai dari kita terlahir masih di ayunan ibu kita masing-masing sampai nanti kita dipanggil oleh Allah, diantarkan kita oleh kawan-kawannya ke alam luar lahan, itu baru selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, walaupun ini nasihat tersebut kepada sahabatnya Abu Dzar, tetapi dapat kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Tentunya harapan kita selamat hidup di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.